Seorang pemuda diamankan petugas saat proses penyampaian visi misi calon kepala desa Genjahan, Kecamatan Ciket, Blora, Jawa Tengah. Pemuda ini diamankan karena diduga menjadi provokator keributan kedua pendukung pasangan calon. Guna mengantisipasi meluasnya keributan, sejumlah petugas gabungan Satpol PP, TNI, Polri menjaga ketat jalannya penyampaian visi misi kedua calon. Pemilihan kepala desa Genjahan sendiri tahun ini diikuti oleh 2 calon. Tidak kericuan, cuma saling pas saat pendukung Padi datang saling berteriak gitu. Ada yang diamankan dan tadinya? Tadi cuma dijaga aja, dikasih jarak antara pendukung Padi saat datang menuju ke balai desa, dikasih jarak dengan pendukung Jagung yang nomor 2 kita kasih jarak oleh aparat TNI Polri dibantu oleh Linmas. Guna menghindari keributan, petugas memisahkan pendukung masing-masing calon kepala desa. Sementara itu acara penyampaian calon kepala desa pun dilanjutkan dan proses pemilihan akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2023 mendatang. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang perdalam informasi yang aktual dan juga komprehensif. Dan kali ini bersama dengan saya, Reinhard Sirait. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penganiayaan terhadap David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas kembali digelar. Mantan kekasih Mario Dandi, Anastasia Pretia Amanda, hadir dalam persidangan sebagai saksi. Sidang kasus penganiayaan David Ozora kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam kesaksiannya, Amanda mengungkap soal AG yang sempat hilang 2 kali. Mario yang panik AG hilang sempat mengancam akan menembak David. Amanda juga membantah memberikan informasi kedekatan antara David dengan AG kepada Mario. Selain Amanda, hari ini JPU menghadirkan 2 saksi, diantaranya ahli dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan juga ahli dari Rumah Sakit Mayapada. Sebelumnya, jaksa meminta hakim mengeluarkan panggilan paksa untuk Amanda agar menghadiri persidangan untuk bersaksi. Kehadiran Amanda disebut dapat meluruskan fakta persidangan kasus yang sedang bergulir. 2, David itu ngechat saya. David ngechat saudara. Tadi saudara jelaskan saudara hanya tahu tapi tidak kenal. Tapi kenapa kemudian David ngechat saudara? Berarti antara saudara Mario David itu saling kenal. Tadi kenapa Dia dibilang baru ngechat saya memperkenalkan diri? Tidak kenal, hanya tahu. Dia baru ngechat saya pakai nomor yang nggak dikenal. Pakai nomor yang tidak dikenal. Iya. Terus dia bilang, "Kak, ini Wareng." Kakak ngomong apa? Terus di situ karena saya lagi abis marah ngusir Mario, saya bilang nggak ngomong apa-apa gitu. Gue nggak mention nama siapa-siapa. Iya katanya, Denny nelfon gue nanyain tanggal 17. Di situ saya masih marah tuh. Saya masih marah. Terus dia bilang katanya di telepon, David nelfon orang. Nelfon orang. Siapa yang ditelepon? Di hadapan saudara? Iya. Setelah saudara memberitahu saya tahu itu? Iya, tapi dia sempat berkali-kali bilang kayak, siapa? Apa yang lo tahu tentang Agnes gitu, berkali-kali. Kepada saudara? Iya. Terus? Apa yang lo tahu tentang Agnes? Terus saya bilang, jangan nanya saya gitu. Jangan nanya saya, terus nggak berapa lama, karena saya nggak jawab, dia langsung nelfon orang depan saya itu hampir 15 menitan. Nah, siapa yang ditelepon sama Mario Saya di hadapan sempat saudara? ngintip namanya David. Ngintip namanya David. Itu aja mulai pertanyaan. Nah, kalau begitu dari keterangan saksi ini, apakah ada yang tidak benar? Ada yang mulia semuanya. Ada. Semuanya bagaimana? Dia kenal dengan saudara tidak benar. Percakapan yang di enggak ya itu saudara dikasih kode sampai penasihat hukum saudara, nah lihat yang tidak benar yang mana. Jangan bilang tidak benar semua bagaimana. Saudara kan ketemu di kafe juga itu kan benar.
Gitu loh. Yang tidak benar. Percakapannya, ya. Yang percakapannya. Yang mana percakapan yang mana yang tidak benar. Ini kan saksi bilang di situ saya membahas tanggal 27 Januari. Pada saat pertemuan tersebut nggak pernah ada obrolan tentang 27 Januari yang mulia. Yang katanya kakaknya Agnes nanyain Agnes ngilangnya itu bukan ngobrolin itu Mas Adi. Baik, bukan Jadi itu. nggak ada obrolan tentang 27 Januari itu nggak ada. Tidak ada. Satu, terus yang dua, apalagi yang tidak benar. Terus yang dibahas itu di situ, itu tuh dia nanyain saya, lo yakin nggak sih serius sama si Agnes itu? Dia bilang juga sama saya, dia tuh sering bohongin lu. Saya nanya sama dia. Nah, nanti keterangan saudara, saudara yang ini loh, yang benar. Dia tuh kayak di situ dia bilang Gini, intinya bahwa saksi ini tahu kalau saudara sama Agnes. Dia tahu. Nah, ya sudah tahu. Kan tadi bilang pula sudah tahu. Apalagi dia tuh yang ngasih tahu masalah David gitu di situ. ya dialah yang Dia konsep masalah bilang David. 17 Januari yang pas ngelayat itu. Ya, terus yang nomor 4. Saat bersaksi, mantan kekasih Mario Amanda sempat kesakitan di ruang sidang. Sidang pun diskor sementara sambil menunggu penanganan medis terhadap Amanda. Saksi Anastasia Pretia Amanda yang hari ini bersaksi dalam sidang penganiayaan berat dengan tersangka Mario Dandi dan juga Shane Lucas sempat menangis kesakitan. Sidang pun diskor sementara oleh Hakim Ketua Alimin Ribut. Hakim juga meminta dokter dari Kejaksaan untuk memeriksa kondisi kesehatan Amanda. Sementara itu, Ibu Amanda ikut menenangkan putrinya. Hasil pemeriksaan menyebut kondisi Amanda sehat dan bisa melanjutkan sidang. Sidang pun dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian dari Amanda. Untuk mengetahui lanjutan sidang dari Mario Dandi selengkapnya, kami terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ayu, selamat sore. Bagaimana jalannya sidang terhadap Mario Dandi pada hari ini? Ya, baik, selamat sore Reinhard dan juga pemirsa. Persidangan dengan terdakwa Mario Dandi saat ini sudah selesai. Tadi ada 2 saksi yang diperiksa, yaitu diantaranya ada Amanda selaku kekasih dari Mario Dandi dan juga dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi mahkota, yaitu Shane Lucas. Dan saat ini sidang dijeda dan nanti rencananya tadi Hakim menyebutkan akan dilanjutkan pada jam 5 sore dengan pemeriksaan terdakwa, yaitu Shane Lucas. Adapun nantinya Mario Dandi baru akan bersaksi sebagai saksi mahkota terhadap terdakwa Shane Lucas, rencananya akan dilakukan pada Kamis mendatang. Namun hingga waktu menunjukkan pukul 17:08 saat ini persidangan masih belum dilaksanakan kembali, dan tadi dalam persidangan saat Shane Lucas bersaksi sebagai saksi mahkota, dirinya mengakui bahwa dirinya lah yang mengabadikan ataupun memvideo kejadian pada saat penganiayaan David Ozora. Namun dirinya menyebut bahwa tindakannya itu merupakan atensi dari Mario Dandi. Dan tadi juga ada satu momen yang sangat tidak terduga, di mana tadi Shane Lucas juga sempat menangis. Dirinya mengatakan merasa bersalah kepada David sehingga dirinya meneteskan air mata dan sontak. Melihat Shane Lucas yang menangis, Mario Dandi juga sempat meneteskan air mata namun hanya sesaat. Dan Shane Lucas ini merupakan saksi kedua setelah sebelumnya sejak tadi pagi pukul 10 pagi hingga jam 2 siang dilakukan pemeriksaan terhadap saksi pertama, yaitu Amanda selaku selaku mantan kekasih dari Mario Dandi. Dan ada momen yang sangat dramatis pada saat proses kesaksian Amanda. Setelah kita ketahui bersama 2 kali berturut-turut Amanda mangkang dari panggilan majelis hakim, tidak hadir dalam persidangan, dan hari ini Amanda hadir dengan menggunakan kursi roda karena memang beberapa waktu yang lalu disebutkan oleh tim kuasa hukum Amanda baru saja selesai menjalani operasi pengangkatan batu ginjal. Dan dalam kesaksiannya pada hari ini Amanda menyebutkan dirinya memang mengakui bahwa sempat ada pertemuan dengan Mario Dandi di tanggal 30 Januari 2023, namun dirinya membantah dirinya tidak pernah ada menyebutkan bahwa AG mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh dari David sehingga mengakibatkan amarah Mario Dandi yang mengakibatkan adanya penganiayaan terhadap David. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan hasil BAP yang ditulis oleh Mario Dandi, di mana dalam hasil BAP tersebut Mario Dandi menuliskan bahwa dirinya tersulut amarah karena adanya
bisikan ataupun adanya keterangan dari Amanda yang menyebutkan bahwa AG, kekasihnya pada saat itu, mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari saudara David Ozora. Dan tadi juga hal ini tentu ditanggapi oleh tim kuasa hukum Amanda yang sempat melontarkan rasa kekecewaannya kepada majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum, di mana mereka menilai pada saat persidangan kali ini jaksa penuntut umum lebih banyak menyudutkan Amanda. Padahal pada proses persidangan ini Amanda merupakan saksi, di mana dirinya juga ada ikut berkontribusi untuk keterangan terkait dengan peristiwa ini. Namun dalam pengadilan, jaksa penuntut umum lebih banyak mencecar Amanda, dan bahkan tadi ada salah satu statement dari jaksa penuntut umum yang menyebutkan bahwa apakah perlu Amanda ini diperiksa menggunakan lie detector. Tentu saja hal ini mengakibatkan rasa keberatan dari tim kuasa hukum, karena tim kuasa hukum menilai bahwa lie detector tidak ada urgensinya untuk dilakukan kepada saksi pada hari ini. Demikian Reinhard, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara itu, Mario Dandi resmi berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap mantan kekasihnya AG. Penetapan ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan pada 27 Juni yang lalu. Mario Dandi Satrio resmi menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap AG. Mario terancam hukuman 15 tahun penjara. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik gelar perkara pada tanggal 27 Juni yang lalu. Mario dilaporkan oleh kuasa hukum AG. Dalam laporannya menyebut hubungan seksual yang terjadi antara Mario dengan kliennya termasuk pidana. Pasalnya AG masih berumur 15 tahun sehingga meski tanpa paksaan, Mario bersalah karena diduga sudah berhubungan dengan anak di bawah umur. Hal ini menambah daftar kasus Mario Dandi. Sebelumnya, Mario didakwa terlibat penganiayaan berat dengan ancaman 12 tahun penjara. Pemirsa, si kembar Rihanna dan juga Rihani, pelaku penipuan jual beli iPhone dengan total kerugian mencapai 35 miliar rupiah, akhirnya ditangkap di wilayah Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten Selasa pagi tadi. Kini keduanya masih diperiksa di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Si kembar Rihanna dan Rihani tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa pagi. Keduanya tiba dengan kawalan ketat sejumlah anggota tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum. Rihanna dan Rihani kemudian langsung dibawa masuk tanpa berkomentar dan hanya menebar senyum. Keduanya saat ini tengah diperiksa intensif. Pada saat ditangkap, pelaku ini sedang istirahat ya di salah satu apartemen, karena dia ini sering berpindah-pindah dari apartemen satu ke apartemen yang lain. Pak, ini kan ditangkap, berarti langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan? Sekarang kita melakukan pemeriksaan dulu Mbak ya. Itu 1 kali 24 jam, kita lakukan pemeriksaan dan nanti apakah selanjutnya baru kita melakukan langkah tersebut. Bang, ini tuh pindah-pindahnya tuh memang dia sadar akhirnya diburu sama polisi? Iya, dia sudah mengetahui bahwa sedang dilakukan pencarian oleh pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selalu di Indonesia apa pernah keluar negeri? Dia di Indonesia saja. Si kembar Rihanna dan Rihani ditangkap saat bersembunyi di dalam salah satu unit apartemen di kawasan Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya ditangkap oleh tim Resmob di Reskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 5 pagi tanpa perlawanan dengan dibantu pihak keluarga. Sebelumnya, si kembar Rihanna dan Rihani menjadi tersangka penipuan jual beli iPhone dengan total kerugian 32 miliar rupiah. Keduanya menjadi buronan selama kurang lebih 1 bulan sejak ditetapkan menjadi tersangka dan kasusnya mencuat ke publik. Sementara itu, kembar penipu hingga miliaran rupiah terancam hukuman 6 bulan penjara. Berikut keterangan lengkap dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Penyelidikan maupun penyidikan yang melibatkan beberapa subdit yang langsung dipimpin oleh Wadir Krim Polda Metro Jaya, AKBP Imam Yulis.
Karena memang sebagaimana rekan-rekan ketahui, saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum sedang melakukan beberapa penanganan kasus-kasus besar. Mungkin dalam waktu yang tidak berapa lama ada lagi pengungkapan-pengungkapan yang membutuhkan konsentrasi daripada tim sus yang lain. Nah, untuk kasus Riahana Rihani ini, ya, kita adakan tim khusus baik penyelidikan maupun penyidikan yang dipimpin oleh Bapak Wadir Krim Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, dari tim sus ini kita melakukan penarikan LP-LP yang sudah ada ataupun dilaporkan selain daripada di Polda Metro Jaya, yaitu di beberapa Polres, itu totalnya adalah 18 laporan polisi. Nah, ini disatukan di Polda Metro Jaya dan kami konstruksikan daripada pasal yang ada. Yang pertama, ini adalah kasus terkait dengan penipuan dan penggelapan yang dilakukan secara berlanjut ataupun forgeset handling, pasal 64 KUHP. Apabila dalam proses penyidikan nanti ternyata ini merupakan mata pencaharian daripada yang bersangkutan ini, ya, kita akan terapkan pasal yang lain juga. Apakah 379A KUHP, dan juga karena ini modusnya adalah menggunakan media sosial, kita juga akan terapkan Undang-Undang ITE, ya, pasal 28 Undang-Undang ITE. Oleh karenanya, rekan-rekan harap maklum, ini kita sedang penyidikan awal, yang bersangkutan sudah tersangka dan kita tahan, ya. Namun proses penyidikan kami ini adalah bersifat berkesinambungan, nanti larinya kemana. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, kita akan dalami, ya, karena selama ini kan yang bersangkutan ini selalu bertransaksi menggunakan perbankan. Ya, kita akan dalami karena dari LP yang kita terima kerugian, total kerugian, ya, itu adalah 35 miliar, tapi akan kami dalami. Mungkin ini baru sebagian. Apakah ada korban-korban yang lain, kami akan dalami lagi. Kemudian rekan-rekan sekalian, ternyata hasil pemeriksaan sementara, ya, dari korban kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi, ya, dari reseller, range kerugian antara 200 sampai 800. Namun setelah kita dalami, sementara bahkan ada yang sampai 3 juta ini. Satu produk yang ditawarkan itu, ya, harusnya harga 12 juta, ditawarkan 9 juta sebagai bujuk rayu. Menteri PUPR dan Ketua Umum PSSI meninjau kesiapan Jakarta International Stadium untuk Piala Dunia U17. Informasinya usai jeda berikut.